Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Asi akan memaparkan materi yaitu fungsi manajemen pendidikan. Baiklah, yang pertama, planning. Menurut Roger, dalam buku Landasan Manajemen Pendidikan, perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Jadi fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Organik Anwir menyatakan bahwa pengorganisasian adalah penyusunan aktivitas pembentukan hubungan kerja antar orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ketika manajer yang melaksanakan fungsi staffing, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian tujuan kinerja organisasi. Directing atau pengarahan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu yang sama dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan terdapat pada jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat menimbulkan pemborosan. Coordinating berkaitan dengan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Conroy menyatakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai standar. Juga merumuskan pengendalian controlling sebagai suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah akan dilaksanakan. Yang pertama, menghadiri terjadinya penyimpangan program. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja. Yang ketiga, memperoleh umpan balik. Baiklah, itu materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.